Surti Aryani, saya psikolog anak dan keluarga. Dalam acara Kata Pakar di Women Talk, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terpilih yang sudah masuk. Yuk kita mulai. Ketika anak mengucapkan kata-kata kasar di rumah, orang tua bisa melakukan teknik pengabaian. Mengabaikan saja seakan-akan tidak mendengar sama sekali. Dan ketika anak mengucapkan kata-kata yang baik, jangan lupa nih, orang tua bisa menyambutnya dengan sangat antusias. Jadi, anak merasa didengarkan ketika dia sedang mengatakan kata-kata yang positif. Di luar itu tentunya sangat perlu buat orang tua juga untuk mengajak si anak berdiskusi. Bagaimana pendapat dia tentang kata-kata kasar tersebut. Apakah layak untuk diucapkan atau tidak? Kalaupun menurut dia layak diucapkan, di mana sebaiknya dia mengucapkan? Tentunya tidak di semua tempat. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, namun coba dilakukan secara konsisten. Misalnya, Anda bisa mengajak ayah untuk duduk berduaan saja. Nah, pada saat duduk berduaan itu, coba ada minuman yang enak ya, atau mungkin cemilan-cemilan. Anda juga bisa berfoto-foto berdua, lalu kemudian menunjukkan hasil fotonya kepada ayah. Dan bisa berkomentar dari foto-foto tersebut. Misalnya, bagaimana tampakan ayah pada saat ini dibandingkan dengan ketika beliau masih muda dulu. Pembicaraan tentang itu bisa digulirkan ke banyak topik pembicaraan lain. Yang namanya akrab itu tidak selalu berarti yang ceria, tertawa besar, dan lain sebagainya. Akrab itu juga bisa berarti adalah hubungan yang tenang antara dua orang. Ketika dia merasa nyaman untuk menyampaikan hal-hal yang sulit disampaikan kepada orang lain, bisa disampaikan kepada si ayah. Bagaimana kalau Anda mencoba membicarakan lagi dengan Eyang? Apa nih pembagian tugasnya ya antara Anda dengan Eyang? Ingatkan Eyang bahwa bagaimanapun anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Eyang tentunya boleh ikut merasa bertanggung jawab, boleh ikut menyayangi, dan itu tentu sangat menyenangkan buat si cucu. Jika mungkin Anda punya ruangan khusus di rumah tersebut yang mana Eyang tidak perlu masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika orang tua, ayah dan ibu pulang ke rumah, maka perbanyaklah berinteraksi dengan si kecil di kamar tersebut. Usahakan interaksinya juga menyenangkan, sehingga anak akan merasa nyaman dengan orang tuanya. Ketika melihat anggota keluarga bertengkar, maka sebetulnya seringkali muncul emosi-emosi negatif pada seorang anak. Perkembangan yang lain-lainnya juga bisa ikut terhambat. Contohnya perkembangan bahasa, lalu perkembangan emosi dan perkembangan sosial si anak. Ketika orang tua mereka sering bertengkar, maka anak ini kemudian jadi minder ketika bergaul dengan teman-teman di sekolahnya. Antara lain karena anak ini terbiasa ketakutan dan kurang spontanitas. Coba usahakan ketika sampai bertengkar, janganlah sampai terlihat atau didengar oleh anak. Carilah tempat lain untuk bertengkar supaya anak ini tidak terlalu terpengaruh dengan hal negatif tersebut. Sumber stres buat ibu rumah tangga yang paling besar biasanya adalah kebosanan. Coba buatlah target-target yang berbeda setiap harinya. Contohnya, hari ini bisa membereskan yang di bagian kamar utama. Sementara hari lain membersihkan dapur. Bisa juga untuk mencari tambahan-tambahan penghasilan lewat hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah. Anda mungkin punya hobi yang merajut, atau Anda mungkin punya hobi menulis. Sesekali coba anak dititipkan kepada si ayah. Pada saat itu, ibu bisa pergi dulu melakukan me time. Biasanya sih setelah melakukan me time, maka ibu rumah tangga bisa lebih bersemangat kembali untuk mengasuh anak-anaknya ataupun kembali menjadi ratu rumah tangga. Peran spesifik seorang ayah biasanya adalah memperkenalkan dan mengajarkan hal-hal yang maskulin. Contohnya, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengambil resiko, dan lain sebagainya. Peran ibu yang spesifik biasanya adalah mengajarkan hal-hal yang sifatnya feminin. Contohnya, kelembutan,
lalu kesabaran, lalu perhatian terhadap hal-hal yang kecil. Walaupun peran ibu dan ayah berbeda, namun tetaplah usahakan agar ibu dan ayah terlihat bisa bekerja sama di depan mata anak. Dengan demikian, anak akan belajar bahwa walaupun perempuan dan laki-laki itu adalah orang yang berbeda, namun mereka tetap bisa bekerja sama dan bisa menciptakan hal-hal yang baik untuk kepentingan sehari-hari. Kalau dia tidak bisa mengekspresikannya, justru dia diam saja, dia malah berisiko depresi loh. Orang tua, ayah atau ibu bisa memeluknya ketika dia lagi kesal atau lagi memiliki emosi negatif lainnya dan membiarkan dia memukuli Anda. Itu justru akan dengan cepat meredakan emosinya dan kemudian dia bisa mengalami emosi-emosi yang lebih positif. Jika Anda tidak suka dipukuli dan Anda keberatan, maka tolong pikirkan cara apa untuk mengekspresikan emosi negatif ini namun dengan aman. Contohnya, anak bisa diajak untuk membanting guling atau bantal yang tentunya tidak akan rusak. Anak juga bisa diminta untuk misalnya meremas-remas lilin mainannya sehingga dia energinya juga keluar lewat situ. Wah, Anda tahu aja bahwa saya akan memberikan saran supaya lingkungan rumah dibuat lebih menyenangkan dan teman-teman diajak ke rumah. Karena bagaimanapun itu juga dua cara yang paling oke untuk dilakukan ketika anak memang banyak keluar rumah, apalagi ketika lingkungan rumah itu adalah lingkungan yang sebetulnya kurang baik buat anak. Nah, kalau misalnya itu sudah tidak bisa dilakukan atau sudah pernah dilakukan berulang kali, maka masih ada kok cara-cara yang lain yang bisa dilakukan. Contohnya, Anda bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Anda, ya, tetangga-tetangga Anda, supaya secara bersama-sama bisa membangun rumah atau lingkungan tetangga yang memang aman dan ramah buat anak, termasuk memberikan tontonan-tontonan yang sesuai dengan usia anak, juga bisa mengecek kegiatan-kegiatan anak yang dilakukan itu adalah kegiatan yang aman dan baik buat anak. Contohnya, Anda bisa memberikan buah tangan. Anda juga bisa memberikan ucapan selamat ketika dia mengalami hari-hari istimewa. Ada hal lain yang bisa sebetulnya dilakukan, yaitu dengan melibatkan orang lain yang disegani oleh si anggota keluarga yang berselisih tersebut. Anda bisa menceritakan masalah Anda kepada mereka, lalu meminta mereka untuk membantu Anda supaya bisa memperbaiki lagi hubungan dengan dia. Akan jadi lebih nyaman buat Anda ketika Anda tidak merasa bahwa dia menyalahkan Anda. Sebaliknya, anggaplah bahwa si tetangga tersebut sebetulnya sedang curhat tentang kondisi anaknya. Sebaliknya, Anda juga bisa membuat hubungan Anda lebih akrab dengan si tetangga yang suka menyalahkan tersebut. Jika Anda bisa menjalin keakraban, tentunya si tetangga akan merasa segan untuk menyalahkan Anda. Selamat mencoba! Karena kedua anak usianya berdekatan, maka usahakan supaya kita mengubah pola pikir bahwa mereka bukan kakak dan adik, namun adalah anak-anak yang usianya hampir sebaya. Jangan pernah membandingkan antara kedua anak ini. Sebaliknya, kalaupun Anda ingin membandingkan, bandingkan masing-masing anak dengan dirinya sendiri di waktu yang lalu. Contohnya, wah kakak, dulu kamu belum bisa menggambar garis lurus. Sekarang rupanya kamu sudah bisa menggambar garis lurus. Jika Anda sampai merasa perlu menasehati, maka usahakan itu dilakukan di ruangan yang berbeda dibandingkan dengan kakak atau adiknya. Rajin-rajinlah untuk membacakan buku cerita dan rajin-rajin juga untuk mengajaknya bicara. Misalnya, Anda sedang melakukan sesuatu, maka terangkan semua yang Anda lakukan. Contohnya, Anda sedang membuat teh untuk diri Anda sendiri, maka Anda sampaikan bahwa Anda sedang menyeduh, lalu menuangkan air panas, memberikan gula, lalu kemudian mengaduknya. Dengan demikian, anak akan semakin mendapatkan banyak kosakata baru di dalam hidup
hidupnya. Satu lagi yang juga sangat penting untuk Anda lakukan adalah dengan membujuknya untuk lebih banyak bicara. Coba deh, kalau dia menginginkan sesuatu, misalnya dia ingin bermain bola, maka jangan dulu diberikan bolanya ketika anak belum mengatakan bola. Kalau anak sudah bisa mengatakan bola, maka tuntutannya ditambahkan. Seperti anak diminta untuk mengatakan main bola, baru kemudian si bolanya diberikan. Kalau dia sudah bisa mengatakan main bola, maka tuntutannya ditambahkan lagi. Misalnya, Mama main bola. Seperti itu, dan terus-menerus semakin tinggi supaya keterampilan anak dalam bicara juga semakin meningkat. Selamat mencoba.